Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Bapak Ibu jamaah salat zuhur rahimakumullah. Puji syukur mari kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin, bahwa hari ini Allah limpahkan nikmat kepada kita. Di antara nikmat tersebut kita gunakan untuk beribadah yang sifatnya mahdhah atau ibadah wajib yang menjadi perintah kemudian kita laksanakan. Mudah-mudahan dengan mensyukuri nikmat Allah, melaksanakan sesuai dengan yang memberi, jadilah amal kita dan sekaligus mengurangi kesalahan dan dosa kita, karena salah satu yang dapat menghapus dosa adalah sholat itu sendiri. Suatu saat Nabi tanya kepada sahabat, bagaimana menurut pendapat kalian kalau orang itu mandi 5 kali? Jawab sahabat, tentu bersih wahai Rasulullah. Itulah sholat, sebagaimana sholat dilakukan adalah salah satu untuk menghapus dosa-dosa kita. Karena memang kita tidak bisa lepas namanya kesalahan dan dosa dari waktu ke waktu lewat anggota badan kita. Untuk itu di siang hari ini mari kita coba menjadikan diri kita menjadi orang yang bermanfaat. Kita bisa lihat lebih dahulu bagaimana kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kita itu beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Di Ad-Dzariyat 56, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Nah, ketika kita berbicara ibadah, insyaallah nilainya adalah amal soleh. Ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Nah, sehingga kalau kita menjadikan diri kita orang yang bermanfaat, itu insya Allah nanti di dalamnya adalah amal soleh semuanya. Dalam satu riwayat, khairun nas anfa'uhum linnas, jadi sebaik-baik manusia adalah bermanfaat bagi yang lain. Alhamdulillah hari ini ketika Bapak Ibu sehat, kemudian membayangkan atau melihat saudara kita yang sedang sakit, yang sedang sakit itu pengen sekali seperti kita, beribadah seperti kita, kemudian pengen tenaganya, pikirannya dimanfaatkan, sementara saudara kita yang sakit tidak bisa apa-apa misalkan. Nah, dengan membayangkan atau melihat saudara kita yang sakit sedangkan kita kondisi sehat, maka bagaimana kita memanfaatkan yang ada dalam diri kita, pemberi Allah ini ternyata misalkan mata itu bisa menjadi ibadah ketika pandangan mata kemudian raut muka itu menyenangkan sehingga tabassumuka liwajhika sedekah, senyummu terhadap saudaramu ternyata sedekah. Berarti manfaatkan ini. Orang tadinya itu mungkin bisa juga pengen tanya aja enggak berani, tapi dengan keramahan kita akhirnya tanya, kenalan dan sebagainya, jadilah bermanfaat. Lesan kita, gitu, dan seterusnya lah. Jadi mumpung Allah berikan kesempatan usia, kemudian diberikan kemudahan untuk berbagi, maka mari kita gunakan itu.
ternyata ya, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha, gitu ya. Jika kalian berbuat baik, sesungguhnya kalian berbuat baik bagi diri kalian sendiri. Jadi sesungguhnya kita berbuat baik ini ternyata kembali lagi pada diri kita, li anfusikum. Kan luar biasa ini. Jadi kelihatannya sisi lain bermanfaat pada orang lain, tapi ternyata hakikatnya itu nanti kembali pada kita, kebaikan kita. Jadi melemparkan bola bisa mantul ke kita. Nah, ini sungguh luar biasa. Sehingga ketika kita berbuat baik, ternyata kebaikan pasti akan kembali kepada kita. Nah, sehingga jadi tabungan lagi amal soleh. Jangan sampai waktunya lowo, ada kesempatan, kemudian baru ngeh kalau sakit dan tidak bisa apa-apa. Nah, untuk itu ada satu motivasi ya, dari Nabi kita dengan adanya fisik kita, pemikiran kita, kelonggaran kita. Kemudian di hadapan kita itu ada orang yang sedang sulit. Nah, gitu. Maka dimotivasi ini, barang siapa membebaskan seorang mukmin dari suatu kesulitan dunia, nah, gitu, maka Allah akan membebaskan dari satu kesulitan pada hari kiamat, gitu kan. Jadi motivasi kita, mumpung kita sehat, mumpung kita ada, kemudian ada orang lain kesulitan, lalu kita, bahasa kita ya kemplawe lah gitu. Nah, entengan gitu, menolong. Ternyata besok ada simpanan, ada yang simpanan amal soleh yang besok Allah akan berikan kemudahan ketika waktu itu sulit sekali ya, yang tidak ada yang nolong. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, barang siapa memberi kemudahan kepada orang yang berada dalam kesulitan ya, maka Allah akan memberikan kemudahan di dunia dan di akhirat. Nah, ini double kan ini ya. Ya, cuman kadang ada jargon, bisa sulit kenapa dipermudah kan. Nah, ya. Itu bukan jargon Islam ya. Islam itu mengajarkan kalau ada orang yang sulit ya kita beri kemudahan. Ternyata double. Sesering mungkin kita menolong gitu. Nah, gitu. Maka pun Allah akan menolong kita. Bahasa awam itu delalah gitu. Yang delalah diberikan bejo dan bejo kan ya, gitu. Untung dan untung ya. Ya. Itulah pertolongan Allah ketika kita juga mau menolong hamba-hamba Allah. Nah, untuk itu mari kita gunakan semuanya yang ada dalam diri kita ya. Caranya adalah misalkan jika kita mempunyai harta, kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain dengan harta itu. Nah, gitu. Jangan sampai kita punya harta disimpan alias kita pelit, nanti akan dikalungkan ya harta itu ketika tidak dimanfaatkan. Kan memang ada kelompok orang yang nyari uang terus tetapi tidak dimanfaatkan. Tahu-tahu lu sudah sepuh, tahu-tahu lu sudah meninggal. Kemudian jika kita mempunyai ilmu, kita bisa memberikan manfaat ilmu kepada orang lain ya. Artinya ilmu yang menuju mendapatkan atau mendekatkan diri kita kepada Allah. Berarti kan manfaat ya. Kemudian yang ketiga, jika kita mempunyai tenaga, kita bisa memberikan manfaat dari tenaga kita pada orang lain, meskipun hanya nyangking ya, bawaan orang sepuh. Nah, itu kan terampil. Nah, itu ternyata manfaat. Senengnya rak karuan gitu ya. Ya, ada mbah-mbah bawa berat ya. Mbah saat cangkingnya mbah, bari ndak pundi mbah dan sebagainya. Itu ternyata akan menambah kebaikan kita. Dan besok kita akan unduh fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar zarrah ya, atau biji sawi bahasanya gitu, adalah ia akan mendapatkan balasannya. Nah, indah sekali nih kan. Jadi kelihatan kita itu membantunya kok kelihatannya sepele lah, tapi ternyata itu menjadi tabungan kita. Maka jangan sampai kita sia-siakan. Itulah kita menggunakan tubuh kita, ilmu kita, harta kita, semuanya manfaat, dan Allah akan berikan kebaikan atau pertolongan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Saya kira itu sekalian. Sekali lagi mari kita mohon pada Allah agar Allah berikan kemudahan di dalam kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala,
dan menjadi tabungan amal kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.